belum pernah menemukan itu selama memandikan jenazah. Semua mereka anak-anak beliau tadi kumpul. Kata mereka, tolong kami bimbing, kami ingin memandikan mama kami terakhir. Ini tanganmu dulu yang membesarkan kami. Hari ini kami terakhir menyentuh tanganmu. Situ. Jadi saat itu kita yang ikut memandikan juga menangis saat itu. Kata yang anak yang satunya menyentuh rambut mamanya. Mama, dulu rambut mama tidak putih seperti ini. Waktu mama membesarkan kami dengan pikiran macam-macam mencarikan nafkah untuk anak kami sampai memutih rambut mama. Hari ini kami menyentuh kepala mama terakhir kali. Ampun, sedih banget. Kalau kita membesarkan dengan cinta dan kasih sayang, itu hasilnya. Tetapi kalau kita membesarkan anak dengan kebencian, pasti akan terjadi seperti itu juga. Tapi janganlah kita, karena surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali kembali berjumpa dengan saya, Rina Wati, yang akan memandu kalian semua dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa di rumah, episode kali ini kita akan mengangkat tema suka duka menjadi seorang pemandi jenazah. Pemandi jenazah merupakan salah satu jasa yang tentunya memerlukan keahlian khusus. Selain itu juga, pemandi jenazah juga harus memiliki mental yang kuat. Di studio kali ini telah hadir salah seorang pemandi jenazah, yaitu Ibu Anissa Zumaidah. Oke, langsung aja. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Teman-teman semua, kita langsung tanya sedikit tentang bagaimana sih Ibu ini menjalani profesinya sebagai pemandi jenazah. Kalau boleh tahu nih Bu, sudah berapa lama sih Ibu menjadi pemandi jenazah ini? Alhamdulillah cukup lama. Berapa tahun tuh Bu? Berapa tahun ya? Lama sih. Kira-kira dari tahun berapa ya Bu? Kalau yang sendiri ini kurang lebih 5 tahun ini. 5 tahun. Dan awal mulanya nih Bu, bisa Ibu ceritakan gak sih awal mula kenapa Ibu menjadi seorang pemandi jenazah ini? Ya, itu berawal dari kita melihat orang tua kita ya. Ya, kebetulan almarhumah mama itu pemandi jenazah, itu dari tahun 80. Tahun 80. Ya. Jadi dari beliau kita banyak sekali melihat. Karena yang dulu itu pemandi jenazah semuanya itu tua-tua. Temannya mama itu ada yang namanya itu Acil Kastan, ada juga namanya Aar, itu ada namanya Ipul. Itu kan tua-tua semua. Nah, jadi berawal dari situ karena melihat orang tua-tua semuanya, aduh apalagi kalau memandikan jenazah, bolak-balik jenazah itu kan harus seperti itu. Jadi bagaimana kalau tidak ada yang muda yang mau maju untuk menggantikan mereka yang tua-tua itu. Kalau mereka yang sudah tiada, siapa yang akan maju nanti? Kalau tidak ada, kita yang akan maju. Oke, berarti berawal dari ibunya pertama ya Bu. Dan dari Ibu sendiri nih, belajarnya dari ibunya atau otodidak sendiri atau gimana tuh Bu? Karena kita mengikuti mama dulu ya, jadi otomatis kita langsung belajar. Bagaimana, dulu kan kita mengikuti beliau, kata beliau, ambilkan air, harus seperti ini, memandikan ini. Jadi semuanya berawal dari mama, belajarnya dari mama. Ya. Oh, seperti itu. Kalau seperti itu bisa dibilang keturunan bukan sih Bu? Bisa keturunan, bisa. Pastilah keturunan awalnya ya. Dan ditambah kita juga belajar dengan yang lain supaya kita melengkapi ilmu kita. Ya, artinya tidak belajar dari mama aja, artinya kita belajar di mana juga banyak kita belajar kepada guru-guru yang lain. Ibu nggak takut nggak sih Bu? Kan agak ngeri-ngeri sedap ya. Yang namanya memandikan jenazah, kalau orang mendengar pastilah. Nah, tapi karena kita sudah dari sejak kecil itu melihat ibu kita bagaimana beliau memandikan jenazah, bagaimana kita mengikuti, ya alhamdulillah rasa takut itu tidak hilang. Nah terus selain pemandi jenazah, kalau boleh tahu Ibu punya pekerjaan utama? Ya, punya ya. Kita sebagai guru TK Al-Quran juga, guru PAUD juga. Nah, jadi kemarin ya waktu kita jadi guru PAUD itu kemarin ya sebelum bulan puasa ini, karena kita tugasnya memandikan jenazah. Iya. Orang pernah datang
di saat itu pengawas datang, di saat pengawas datang melakukan pembinaan, ada orang minta mandikan jenazah. Jadi baru aja duduk pengawas itu, terpaksa kita bicara dengan Pak, kebetulan ini kita di luar ada ditunggu untuk memandikan jenazah. Ya terpaksa beliau pulang, jadi melakukan panggilan jiwa. Kalau boleh tahu nih, Ibu mengajar udah berapa lama? Kalau ngajar kalau ngajar TK Al-Quran kita dari tahun 90 ya. Oh, lumayan lama juga ya Bu ya. Kalau ngajar di PAUD itu dari tahun 91. Oh, lama sekali pemirsa. Nah, kembali lagi kita ke tema yang kita bahas tadi ya pertama ya Bu. Selama Ibu menjadi pemandi jenazah, adakah Ibu tuh pernah menghitung seberapa banyak sih jenazah yang Ibu mandikan? Tidak pernah ya menghitung ya. Kalau ingin menghitung kita biasanya kalau mau tahu ya, kita banyaknya itu biasanya kan orang ngasih itu tuh, ngasih apa? Gayung. Nah biasanya kalau gayung itu banyak berarti banyak itu, kumpulannya sampai berapa gayung itu berarti banyak yang kita mandikan kan, karena biasanya pulang dikasih itu. Oh, jadi kita bawa pulang gitu ya Bu? Biasanya kan dikasih itu, orang pemandi jenazah kan pulang dikasih lampu, dikasih gayung, kasih piring, gelas, sendok, biasanya kan dikasih itu. Emang kenapa tuh Bu? Nggak tahu, mungkin mereka itu tanda terima kasih ya. Kalau untuk mandi, piring untuk makan, gelas untuk minum, sendok buat itu. Makanya. Juga mungkin itu aja bahasanya. Jadi balasannya gitu ya Bu? Keren juga ya. Mau jadi pemandi jenazah? Nanti deh Bu. Terus nih Bu, sampingan Ibu sebagai pemandi jenazah ini ya, itu biasanya seberapa sering sih Bu? Setiap minggu, setiap bulan, atau bagaimana? Atau bahkan setiap hari nih? Itu tidak menentu ya, yang namanya orang meninggal semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita langsung dengarkan laki-laki apa perempuan. Kalau perempuan berarti udah ada tugas ready to go gitu. Iya. Ready. Bukan yang sekarang ready tadi ready ya. Pernah 3 kali sehari pernah. Jadi dulu yang 3 kali sehari itu ya mandinya jam 7, jam 10 mau disolatkan. Terus pernah kita mandikan jam habis zuhur ya, jam 2. Dimandikan jam 10. Disolatkannya jam 2. Terus pernah memandikan jam 2, disolatkannya habis asar. Jadi 3 kali sehari. Bahkan kemarin yang bulan puasa ini, baru kemarin pertengahan bulan puasa apa kemarin itu, baru kita pulang memandikan yang pertama, baru selesai mandi nih kita di rumah. Ada telepon lagi, harus mandikan. Saya bilang gini, seharusnya ngomong dari tadi biar kita belum mandi. Emang ya mana tahu ya. Nah, oke, baik Ibu. Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai proses dalam memandikan jenazah. Tetap di program Berbagi Kisah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Berbagi Kisah. Nah teman-teman semua, kita langsung aja nih tanya-tanya kembali bersama Ibu Nisa ya. Nah, baik Bu, Ibu bisa nggak ceritakan sama kami di sini bagaimana sih waktu pertama kali Ibu mandikan jenazah itu? Pertama kali kita sendiri itu pernah kita di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Pernah kita di Banjarmasin. Ya, yang namanya kita biasanya di sini kita ada saudara ya. Dulu membantu mama tidak ada, kita dengan kakak. Nah, sekarang karena kita di Banjarmasin kita pernah sendirian dengan orang lain. Jadi kita berbeda antara kita dengan orang lain. Bagaimana kita menyatukan antara kita yang membawa punya kita dengan orang bertemunya. Jadi banyak pembelajaran yang kita temukan di awal kita sendirian itu. Seperti itu guys. Ada kesulitan apa sih Bu dalam memandikan jenazah pada saat itu? Kalau kesulitan memandikan jenazah itu sebenarnya kesulitan pasti ada. Terhadap permasalahan itu semuanya pasti ada jalannya yang mulus, pasti ada juga jalannya yang seperti apa. Kalau kita memandikan jenazah, tidak semuanya yang kita mandikan itu mulus-mulus saja, tidak. Terkadang yang kita hadapi itu ada keluarga yang cuek, kan? Kalau sudah yang cuek itu kendala bagi kita, ada kesulitan kita. Why? Nah, biasanya kan mereka
Air bagaimana air? Wah nggak tahu. Nah kan biasanya kan ada yang nyaut itu. Nah makanya yang itu yang kita ini kan bagaimana supaya antara si pemandi dengan keluarga itu paham, ya, sama-sama paham supaya tidak ada terjadi. Biasanya kan kalau sudah seperti itu bisa terjadi salah paham karena si pemandi perlu ini, yang ini harus tahu. Jangan cuek-cuek saja terhadap itu kan jenazah siapa, keluarga mereka. Sebenarnya kan memandikan jenazah itu bukan tugas pemandi jenazah, tapi tugas keluarga. Kalau itu anak, kewajiban orang tua memandikan, kewajiban neneknya. Tetapi kalau itu orang tua mereka, kewajiban anaknya memandikan. Kami kan hanya sekedar membantu. Iya. Ya. Oh berarti begini ya Bu, ketika ibu memandikan jenazah itu ada yang membantu? Ada yang membantu. Siapa aja tuh Bu biasanya? Kadang kalau kita yang sendirian karena kita tadi setelah orang tua kita meninggal, teman-teman mama meninggal, kita turun. Ya kebetulan kita di rumah itu ada 9 saudara. Kakak yang paling tua ini ada kakak Ida, ada kakak Unel yang biasa ikut bareng-bareng. So itu juga pemandi jenazah. Ada kakak Parida Pahlipi juga memandikan, terus kami sendiri, terus ada kakak saya yang laki-laki juga memandikan jenazah, kakak saya yang laki-laki satu juga tukang baca talqin. Jadi kita semuanya punya tugas ya. Jadi kami biasanya turun 4 ini ya. Satu paket. Satu paket ya, kita turun satu paket biasanya. Jadi kakak yang paling tua biasanya, terus yang Maunil tadi, terus kakak ini, terus kalau kakak habis semua ya, Bu. Habis ya. Kalau ini tidak ada, jadi kita turun bertiga. Jadi kita bagi tugas. Nah, jadi kita bagi tugas yang bertiga ini. Yang bagi tugasnya tuh ini cek pertama dulu. Banyak ya prosesnya ya, Bu. Iya, ya. banyak prosesnya. Apa aja tuh Bu prosesnya dalam pemandian jenazah itu? Ya, pertama kalau kita datang, misalnya ada orang tadi. Pengumuman. Kan pasti ada orang datang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh kan, telah meninggal dunia Anissa Jumaidah binti Haji Abdul Hamid misalnya. Nah kan pasti orang datang ke rumah. Bu bisa kami minta tolong, itu mandikan mama kami jenazah. meninggal dunia, minta mandikan jenazah. Terus pian berapa orang biasanya. Nah terus cari aja Bu lah temannya kan begitu. Nah turun kita. Yang kita datang pertama tuh kita melihat jenazah. Ya. Keadaan jenazah seperti apa? Setelah kita melihat keadaan jenazah, kita lihat cek di belakang. Keadaan air seperti apa? Airnya. Terutama air ya, Bu? Itu air, nggak bisa. Air adalah kunci utama orang mandikan jenazah. Kalau nggak ada air kan nggak bisa. Jadi air, bagaimana harus disiapkan dulu. Jadi sementara kita melakukan proses dengan si mayat, air pun mereka menjaga air juga. Dikepul dulu airnya ya, Bu? Ya, dikumpulkan. Dalam proses pemandian jenazah itu memakan waktu berapa lama, Bu? Tergantung. Kenapa tergantung? Kalau mayat ada bermasalah, lama. Mayat ada bermasalah itu lama karena kita harus membersihkan istinja ya, najis-najis si mayat. Nah, jadi itu yang terkadang bisa lama. Tetapi kalau sudah mayatnya si anak sudah paham. Misalnya mamanya meninggal waktu malam hari, kita datang, kita sudah kasih tahu, artinya ini mayat nanti setiap 1 jam atau 2 jam harus dibersihkan najisnya. Jadi kan sampai siang kita memandikan sudah aman. Tetapi kalau itu tidak dibersihkan oleh keluarganya, semuanya diserahkan kepada yang memandikan jenazah, itu bakalan lama kita membersihkan semuanya. Nah, setelah memandikan jenazah nih Bu, proses selanjutnya itu apakah langsung dikafani atau ada proses lainnya? Yang jelas kalau sudah habis mandi apa segalanya, ya langsung kita kafani. Langsung dikafani. Itu nggak ada lagi misalnya tuh dikasih apa seperti itu. Di situ nanti semuanya kan memandikan tuh kan macam-macam situ. Proses waktu mandi kan macam-macam. Nah, jadi pas waktu kita mengkafani juga ada macam-macamnya di situ. Nah, ada campuran-campurannya ya. Oke pemirsa, udah loh Kak. Baik pemirsa, setelah iklan berikut ini kita akan mengobrol mengenai suka duka dalam memandikan jenazah. Jangan kemana-mana, tetap di program Berbagi Kisah.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Berbagi Kisah. Nah, kita masih berbincang tentang bagaimana proses pemandian jenazah bersama Ibu Nisa tadi ya. Nah Bu, kita langsung tanya kembali. Selama Ibu menjadi pemandi jenazah, pasti ada suka dukanya dong Bu ya. Yang dirasakan oleh Ibu nih, kalau boleh tahu tuh, sukanya apa, dukanya apa, bisa diceritakan? Kalau sukanya, kita bersyukur. Ya. Kita bersyukur kalau ada tadi pengumuman. Kembali ke pengumuman. Innalillah. Innalillah. Nah, setelah meninggal dunia ini, alhamdulillah aku masih diberikan kesehatan, umur panjang, bisa membantu orang lain lewat memandikan jenazah. Itu sukanya. Ya, dari situ bisa membantu. Kan kalau membantu yang lain tidak bisa, artinya lewat situ. Mungkin orang lain tidak bisa membantu di sana, bisa membantu yang lain. Iya. Ya. Terus dukanya, yaitu tadi. Dukanya tadi banyak dukanya. Dukanya itu kalau sudah apa tuh Bu? Bermasalah. Ya, kalau sudah bermasalah, misalnya keluarganya kurang perhatian, tidak tahu menau dengan mayat. Semuanya tidak diperhatikan, kita jadi sedih di situ. Ya Allah, bagaimana ini? Nah, kasihannya ini mayatku seperti ini. Mudah-mudahan aku nanti tidak seperti ini. Nah, begitu. Terus Ibu, selama Ibu menjadi pemandi jenazah, ada cerita menarik apa sih yang ada di dalamnya? Iya. Ya. Di sini ceritanya ya. Pengalaman kita memandikan jenazah dengan mama saat itu. Itu terjadi pada malam Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban, keluarga itu meninggal malam itu ya. Kami ada menerima telepon. Assalamualaikum Bu Nisa, mama kami meninggal, bisakah kami dibantu? Kebetulan di situ beliau punya anak 3 perempuan 2 laki-laki. Jadi dari situ kita, karena malam itu malam Nisfu Sya'ban, kita suruh ini, tolong mayat mama di sana dibersihkan. Karena ini malam, besok pagi baru kita mandikan. Kalau ada najis apa segalanya diperhatikan, setiap 1 jam atau 2 jam dibersihkan. Tolong ukurkan panjang mayat berapa, antar kain kapan ke rumah kita. Jadi diukur besar atau tidak, kita pokoknya bagaimana besarnya itu kami bisa aja. Pokoknya beliau gemuk katanya, ukurannya sekian, antar ke rumah. Jadi diantar malam itu. Jadi malam itu kita mengukur di rumah ya, mengukur, kita jahit baju, kain kapan di rumah, semuanya proses itu alhamdulillah. Jadi setelah kita melaksanakan sholat itu untuk malam Nisfu Sya'ban, kita mengerjakan itu. Subuh jam 7, setengah 7 kita dijemput, karena jam 7 kita melakukan. Di situ bagaimana ya, terharunya kita saat memandikan itu. Belum pernah menemukan itu selama memandikan jenazah di situ. Jadi saat kita ingin memandikan jenazah, kita periksa mayat, bersih beliau, karena anak-anak beliau yang 5 orang tadi perhatian semuanya. Saat diletakkan di karanda ya, karanda pemandian. Ya, waktu di situ, di tempat pemandian jenazah, di situ semua mereka anak-anak beliau tadi kumpul. Kami berdua mama di situ. Kata mereka, tolong kami bimbing, kami ingin memandikan mama kami terakhir. Silakan kata kami. Jadi kita pertama dengan niat memandikan jenazah tadi untuk mengistinjai si mayat, suruhlah anak-anak mereka memandikan semuanya. Jadi saat mereka memandikan itu, di situ rasa terharu sekali. Kenapa? Mereka semua mengatakan begini, Mak, kan semuanya saat mengistinja itu kan kuku dibersihkan, mulut dibersihkan. Mereka semua mengatakan begini, saat menyentuh tangan kanan, mama mereka berkata, Mama, ini tanganmu dulu yang membesarkan kami. Dari sini kami
dari sini sampai besar. Dari sini hari ini kami terakhir menyentuh tanganmu. Situ. Jadi saat itu kita yang ikut memandikan juga menangis saat itu. Kata yang anak yang satunya menyentuh rambut mamanya. Mama, dulu rambut mama tidak putih seperti ini. Waktu mama membesarkan kami dengan pikiran macam-macam mencarikan nafkah untuk anak kami sampai memutih rambut mama. Hari ini kami menyentuh kepala mama terakhir kali. Ampun, sedih banget. Saat mereka membersihkan gigi mamanya, mereka pun berkata, Mama, dulu dari mulut mama mengajarkan kepada kami berbicara. Dari hari ini terakhir kami menyentuh bibir mama, menyentuh gigi mama. Saat itu semuanya mereka pokoknya saat memandikan itu sambil menahan sambil keluar air mata. Jadi saat membersihkan telinga mereka pun berkata, Mama, dari telinga mama kami mendengarkan kami berbicara. Dari apapun keluhan kami dari telinga mama, hari ini kami membersihkan telinga mama. Dari mata mereka menyentuh mata mama mereka, kata mereka apa? Dari mama memandang kami, membesarkan kami dengan pandangan cinta mama kepada kami. Dari sini hari ini kami terakhir menyentuh mama. Dari hidung mama mereka membersihkan. Hidung ini tempat mama mencium kami. Hari ini kami terakhir mencium mama dengan hidung kami pula. Dari situ. Jadi saat mereka menyentuh payudara mamanya, di situ mereka habis-habisan menangis. Karena kata mereka apa? Dari payudara mama kami besar semua. Mereka menyentuh semuanya. Yang laki-laki pun menyentuh. Jadi dari situ sampai mereka menyentuh perut, pusat mama mereka. Kata mereka apa? Dari rahim mama, di perut mama kami semua besar. Sampai kami besar seperti ini dari sini. Kemudian mereka menyentuh kemaluan mamanya, membersihkan di situ mereka pun berkata. Kata mereka apa? Dari sini kami dilahirkan. Mama menangis melahirkan kami. Kami besar seperti ini. Hari ini kami pun sentuhan kami terakhir kepada ini, Ma. Kemudian mereka menggusuk badan mamanya sampai di telapak kaki terakhir mereka menyentuh apa? Ma, kakimu melangkah mencarikan nafkah buat kami. Hari ini kami menyentuh telapak kakimu. Di sini letak surga kami ada di telapak kakimu. Jadi di situ semua yang mereka lakukan menjadi pembelajaran. Itu membuat saya sebagai wanita yang tak pernah punya anak, bagaimana memikirkan saat itu. Aku tak pernah punya anak, tapi bagaimana itu contoh pada mereka yang punya anak dengan ibunya membesarkan anak dengan cinta kasih sayang, anak membalas seperti itu. Mungkinkah kita, mudah-mudahan kita pun akan seperti itu dibalas oleh anak-anak kita. Jadi itu cerita yang sangat berkesan dalam perjalanan. Tapi ada satu cerita lagi yang membuat lebih menangis daripada itu. Kita pernah memandikan jenazah di satu wilayah. Setelah memandikan ibunya, mereka langsung membakar tilam kasur yang bekas orang tuanya. Apa arti orang tua mereka bakar itu? Mereka membakar kasur bekas orang tuanya yang dimandikan. Kata saya, segitu rendahnya ke orang tua dibakarnya. Jadi itu pembelajaran untuk kita. Artinya kan ada bagaimana kita, kalau kita membesarkan dengan cinta dan kasih sayang, itu hasilnya. Tetapi kalau kita membesarkan anak dengan kebencian, pasti akan terjadi seperti itu juga. Tapi janganlah kita, karena surga terletak di bawah telapak kaki. Betul sekali ya pemirsa. Dari awalnya Rina yang ceria banget sampai menjadi meneteskan air mata mendengar cerita Ibu Nisa tentang keluarga salah satu jenazah yang pernah dimandikan ya Bu. Bener-bener maksudnya kasih sayang dari ibunya, kasih sayang dari anaknya sangat tercerminkan sekali. Nah mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Ngerubah mood lagi ya. Baik Ibu, selama memandikan jenazah nih, maaf ini Bu ya, mungkin pertanyaannya agak ya itu. Mungkin ada yang kondisi tubuhnya nih mohon maaf agak memprihatinkan. Misalnya memandikan jenazah orang yang mati tenggelam atau ya kecelakaan dan lainnya lah. Pernah nggak sih Bu ya? Pernah kita memandikan jenazah yang kecelakaannya. Itu darahnya masih ada, suasana masih ini ya. Darahnya masih ada, terus itu kan karena pulang dari rumah sakit, kebetulan bentuk mukanya juga tidak berbentuk lagi ya. Tapi
kita lakukanlah proses itu sebagaimana syariat Islam. Kita jalani proses itu karena yang lain masih bisa disentuh. Kita mandikan, kebetulan itu dengan mama juga memandikan jenazah itu. Karena kita juga perlu kapas apa segalanya ya. Jadi untuk menghentikan darah kita tutup dengan kapas, kita bungkus dengan plastik ya supaya darah itu tidak keluar. Itu yang prosesnya yang sudah macam-macam. Kemarin juga pernah kita memandikan jenazah yang masih utuh namun kecelakaan juga. Itu setelah kita ada sentuhan sedikit itu masih keluar darahnya di sini ya, dari mulutnya ya. Terus ya kita ini kan kita usahakan dengan kita berdoa ya. Kita berdoa kepada Allah, minta berikan kemudahan. Kasihan juga si mayat kalau keluar darah terus. Ya alhamdulillah ya semuanya dengan kehendak Allah ya. Berhenti darahnya itu, jadi kita bisa melakukan proses itu. Jadi pernah kita melakukan, kalau tenggelam belum. Kami sendiri belum pernah ya. Kalau yang tenggelam. Kalau yang kecelakaan tadi emang agak susah ya Bu? Ya karena kan kayak kepalanya sudah itu tuh kan harus diinikan, dirapikan dulu apa semuanya. Seperti itu. Kalau bagian yang tidak utuh itu jadinya gimana sih Bu? Kalau misalnya ada ya mohon maaf nih ya Bu, misalnya ada yang hidungnya atau mata. Ya itu yang itu tadi kan karena kita rapikan aja, dirapikan, dirapikan karena kita juga harus membungkus ya. Nah, jadi kita tutup dengan kapas. Kalau di kapas tidak bisa juga semuanya kan karena kalau hidung kan harus tersentuh dengan tanah. Jadi di situ kita berikan ruang sedikit. Kalau yang lainnya bisa kita bungkus aja semuanya. Nah, selain kesulitan yang mungkin ada ya namanya memandikan jenazah ya Bu ya. Mungkin ada cerita-cerita yang berbau mistis itu gimana? Kan biasanya sering nih ya cerita-cerita yang seperti itu. Aduh, ibunya ketawa gitu lagi. Jadi gimana nih Bu? Jadi takut ya? Kan kita pemandian jenazah ini sudah amanah untuk kita ya. Pertama, siap tidak menjadi pemandi jenazah ya. Dua, siap tidak kita menutup aurat. Aurat artinya aib si jenazah itu ya. Jadi kalau seperti itu pastilah orang bertanya. Kita habis memandikan jenazah itu pasti orang bertanya, tadi apa? Kejadiannya gitu apa? Ya? Kenapa? Itu bisa nggak? Nanti tadi malam ada nggak diketok pintu? Terus ada nggak hilang ini hilang itu? Tanya kan pasti itu serem-serem ceritanya. Kalau itu tidak diceritakan ya. Silent. Di privacy sama karena yang namanya sebuah perjalanan pasti ada. Sebuah perjalanan yang namanya semulus-mulus perjalanan itu pasti ada lubang ya, ada kerikil, pasti ada kita lewati. Cuma bagaimana cara kita menyikapinya, karena semuanya itu kembali ke kita. Karena si mayat itu adalah suatu pembelajaran bagi kita ya. Kalau kita saat memandikan jenazah itu kita menemukan hal-hal apa, kita kembalikan ke diri kita. Mudah-mudahan aku nanti tidak seperti itu. Kan begitu aja. Kalau kita menceritakan itu kepada orang lain, suatu saat apa yang terjadi dengan kita diceritakan lagi kepada orang lain juga. Benar sekali. Nah, mungkin itu cerita ya Bu. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, pernah nggak sih kayak didatangi dalam mimpi? Kayak maksudnya mungkin ada yang berterima kasih seperti itu. Kalau didatangi, mimpi jenazah sering aja senyum aja ya. Cuman kalau didatangi yang macam-macam tidak ada ya. Kalau senyum artinya kalau senyum kita yang bersyukur juga, alhamdulillah berarti dia sudah bahagia. Nah itu kan kalau ada jenazah yang menyedihkan, menangis, mimpinya itu atau bawa apa kita kembali tanyakan kepada keluarganya ya, apakah ini didatangi artinya kuburnya, apakah ada bacaan dikirimi sehingga orang tuanya seperti ini, kan itu aja yang kita ini kan. Nah pemirsa di segmen terakhir kita akan lanjut ngobrol, tetapi setelah pariwara berikut ini. Nah
Nah pemirsa, sekarang kita kembali lagi di segmen terakhir ya, berbagi kisah bersama Ibu Nisa. Nah kita sekarang masih memberikan pertanyaan-pertanyaan nih kepada Ibu Nisa. Ada beberapa pertanyaan lagi ya. Oke langsung aja nih Ibu, selama Ibu menjadi pemandi jenazah ini ya, apa sih ada hikmah yang bisa Ibu dapatkan selama Ibu menjadi pemandi jenazah ini? Kalau hikmah pasti banyak sekali ya hikmahnya ya. Nah, pertama awalnya kita tidak tahu dengan keluarga orang jadi tahu. Ya. Dua, dari situ juga kita banyak belajar karena dari memandikan jenazah itu sendiri dari proses awal. Kita mengenal jenazah, apa yang terjadi dengan jenazah. Oh, yang seperti ini harus menanganinya seperti ini. Oh, jenazah yang bermasalah seperti ini begini. Nah, kemudian apalagi cara membuat kain kafan. Ya, awalnya kan kita taunya bikin baju seperti ini. Nah, jadi kita harus tahu juga itu. Oh, memandikan jenazah itu harus ini. Kain kapannya berapa, ukurannya seperti apa aja yang diperlukan di situ. Terus juga kita tahu juga ya air sangat diperlukan. Di situ juga kita mengenalkan ada yang diperlukan daun bidara. Kalau nggak ada daun bidara gitu diganti dengan daun limau, daun jeruk atau daun pandan ya untuk proses pembersihan najis-najis ya. Nah, jadi kita tahu oh ada air yang diperlukan itu, ada air yang suci, terus ada air yang pakai kapur barus, terus ada air yang pakai bunga. Jadi di situ kita banyak mengenal pembelajaran dari situ. Ini gunanya untuk apa, ini gunanya untuk apa, ini gunanya untuk apa. Jadi banyak sekali hikmah dalam memandikan jenazah itu. Kita mengenal orang, kita banyak belajar, kita bisa silaturahmi dan kita mahal ya pembelajarannya, mahal sekali di situ. Karena nggak semua orang juga bisa ya Bu ya, harus belajar benar-benar belajar. Rata-rata kan orang pada takut, apalagi yang muda, yang muda nggak mau belajar. Oke baik Ibu, nah terakhir nih pesan-pesan Ibu nih bagi pemirsa program berbagi kisah hari ini terkait pekerjaan Ibu nih sebagai pemandi jenazah. Untuk pemirsa dimanapun berada, apakah keluarga-keluarga kita, pokoknya yang pertama pesan Bu Nisa ya, kita sebagai wanita. Nah, kita sebagai wanita, wanita adalah guru pertama bagi anak-anak kita, ya kan? Nah, guru pertama. Jadi berikanlah pembelajaran itu sampai ke hal yang paling kecil. Masalah ini paling utama juga. Karena tugas memandikan jenazah itu bukan tukang pemandian jenazah, tetapi tugas semua harus belajar ya. Kalau yang orang tua pada meninggal dunia tidak ada siapa lagi yang akan memandikan kalau tidak mau belajar. Paling tidak sebagai wanita kita belajar untuk keluarga kita. Mungkin ada anak kita yang meninggal atau orang tua kita atau saudara kita. Jadi paling tidak kita memanggil orang lain itu untuk membimbing kita. Kita bisa membantu ya di situ. Nah, jadi kami sangat mengharapkan jangan takut belajar karena suatu saat kita pun akan meninggal dunia. Kita cuma menunggu waktu. Cuma kalau kita sudah punya punya pembelajaran. Jadi kalau kita contoh misalnya kita tinggal sendirian, tidak ada orang lain. Dengan siapa kita minta tolong? Harus kita atasi masalah itu sendiri. Jadi pengalaman yang sangat berharga itu adalah kepada ini cerita sedikit ya, ibu kami. Mama kami itu karena beliau jadi pembelajaran memandikan jenazah, itu kain kapan beliau siapkan sudah 20 tahun. 20 tahun sudah beliau menyiapkan ya. Kain kapan yang beliau itu sudah 20 tahun. Bahkan sampai amplop-amplopnya sudah 20 tahun beliau siapkan. Padahal beliau tahu anak beliau pemandi jenazah. Anak beliau ada yang tukang talqin. Anak beliau semuanya. Tetapi karena beliau
membuktikan kepada anak, memberikan pembelajaran kepada anak, segala sesuatu harus disiapkan. Nah, jadi dari situ alhamdulillah Bu Nisa juga sudah siapkan kain kapan. Sudah berapa tahun ya menyiapkan kain kapan? Kurang lebih 10 tahun sudah ada kain kapan Bu Nisa. Jadi kalau kita sudah menyiapkan kain kapan itu sendiri, bukan artinya menyiapkan itu bukan hanya baju cantik ya yang kita siapkan, artinya baju untuk pertemuan kita terakhir dengan dunia ini juga. Saat kita meninggalkan dunia kita siapkan juga. Ya, betul sekali. Ya, kan seperti itu. Kan berapalah baju 22 juta, 3 juta bisa kita beli. Masa kain kapan tidak bisa kita beli untuk diri kita? Kalau kita sudah bisa membelinya kan kita menyiapkan. Untung sekarang kan ada perkumpulan. Betul. Kalau tidak ikut orang tidak tahu. Nah, kalau ada perkumpulan ada orang menyiapkan. Kalau tidak Mesia menyiapkan sendiri, kalau kita menyiapkan kan kita bisa menjahit sendiri. Tahu ya, Bu. Kita tahu, bisa kita cuci, bisa kita dengan doa macam-macam karena hasil kita sendiri. Punya Bu Nisa sudah berapa kali nyuci itu. Alhamdulillah ya. Makanya Bu Nisa bilang sama saudara-saudara, kalau Bu Nisa sakit, ingatlah itu kain kapanku sudah di situ, sudah ada. Jadi pakai punyaku, punyaku sudah ada. Jadi tinggal kalau aku sudah nanti meninggal dunia itu aja yang dipakai. Jadi itu suatu pembelajaran karena kita pun belajar dari orang tua kita seperti itu. Jadi belajar. Jadi mungkin ada, tapi ada juga orang-orang beberapa masyarakat yang minta bikinkan kain kapan kepada kita. Enggak, ya ada. Jadi sudah ini diukur, jadi ukurannya ukur tinggi badan berapa, jadi ulun bisa bikinkan. Jadi alhamdulillah ada beberapa orang yang sudah kita siapkan karena kain kapan itu semua tidak sama ya. Ada yang memakai kutang, nih ya, ada yang apa tuh BH ya, ada yang memakai sarung, ada yang tidak. Jadi kita seperti orang dulu ya, apik kata orang dulu tuh semuanya disiapkan gitu. Seperti itu. Nah, baik pemirsa, tidak terasa obrolan kita di episode kali ini sudah berakhir. Nah, banyak pembelajaran yang bisa Rina dapatkan di cerita Ibu Nisa hari ini. Yang pertama tentang ya bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Yang pertama ya mungkin kalau Rina pribadi ya berarti saya punya mamah nih, saya punya abah nih. Berarti yang pasti mama ya buat mandikan jenazah karena Rina wanita, perempuan, jadi anak perempuan yang akan mandikan ibunya ketika meninggal. Jadi ya mungkin Rina nanti harus belajar seperti itu, bagaimana ya memberikan kasih sayang kepada orang tua yang terakhir seperti itu ya. Jadi ibaratnya mendengar cerita ibu tadi juga, selama mama hidup juga bagaimana nih cara Rina berbakti berarti ya, jangan nunggu harus meninggal seperti itu. Sebagai anak kan apalagi surga di bawah telapak kaki ibu. Nah itu sih yang Rina dapatkan hari ini, dan ada beberapa kisah yang ya membuat Rina agak sedikit iya ternyata hidup kita seperti ini ya. Jadi mencari ladang pahala tuh bukan cuma hanya seperti ini, ternyata memandikan jenazah juga loh kayak gitu. Cuman ya mungkin Rina sendiri belum kuat mentalnya ya. Seperti itu. Nah, terima kasih lagi kepada Ibu Nisa nih yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di program Berbagi Kisah hari ini. Nah, baik pemirsa, saya Rinawati bersama kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan, dan kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.